Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Akbar Ilham dari kelompok 5 pada praktikum Statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari shift 2. Di sini ada 7 soal, tapi yang diminta hanya 1, 4, 5, dan 7. Oke. Ya. Ya. Nomor 1, sebanyak 20 karyawan berpartisipasi dalam suatu penelitian mengenai metode pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas. Para peserta dibagi secara acak ke dalam 4 kelompok, yaitu pelatihan seminar, pelatihan praktik langsung, pelatihan berbasis video, pelatihan mentoring, dan lainnya. Setelah selesai pelatihan, skor peningkatan produktivitas setiap karyawan dicatat dengan taraf signifikasi 0,05. Uji apakah 4 metode tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama. Oke. Pertama, kita akan mengerjakannya menggunakan 2 software, yaitu menggunakan software RStudio dan menggunakan Minitab. Sebelum ke software RStudio, kita menulis terlebih dahulu data-data yang sudah ada dalam soal tersebut ke dalam software Excel. Nah, di sini sudah saya tulis. Nomor 1 itu sudah ditulis, nomor 2 sudah, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Untuk nomor 1 kita akan menggunakan metode Kruskal-Wallis. Nah, di sini sudah terdapat codingannya. Langsung kita running saja. Ini untuk yang nomor 1, kita menginput terlebih dahulu data-data yang sudah ada pada soal tersebut. Di sini kan ada 18, ada praktik langsung, seminar, video pembelajaran, mentoring. Nah, ini bisa langsung kita input. Nah, untuk Kruskal tersebut, ini ada rumusnya tersendiri. Ini codingan untuk menggunakan metode Kruskal-Wallis. Sini ada kruskal.test dan datanya list dari A sampai D. Oke. Hasilnya di sini terdapat p-value-nya sama dengan 0,005363, yang artinya nilainya lebih kecil dari 0,05, yang artinya dia itu menolak H0 dan menerima H1. Artinya lagi bahwa apakah 4 metode pelatihan tersebut memiliki tingkat efektivitas yang sama? Tidak, karena kita menolak H0 dan menerima H1. Tingkat efektivitas metode pelatihan berbeda ini memiliki tingkatan yang berbeda dari setiap metode tersebut. Makanya nilai di p-value-nya nih kecil, yaitu di bawah 0,05, yaitu 0,005363, yang artinya kita menolak H0 dan menerima H1. Dan seperti yang tadi, metode tersebut memiliki tingkat efektivitas yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya kita ke nomor 4. Sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jenis pelatihan kerja memengaruhi tingkat kepuasan karyawan terhadap program pengembangan diri yang diberikan. Penelitian dilakukan terhadap 18 karyawan yang diminta memberikan penilaian skala kepuasan dari 1 sampai 50 dengan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05. Lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikasi pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Oke. Tadi kita berarti menggunakan, sudah ditulis juga di sini, dan akan menggunakan
metode mood median. Nah, untuk nomor 4 sendiri itu sini ada kita memasukkan data yang terlebih dahulu. Jadi kan ada pelatihan, ada data-data pelatihannya, seminar, workshop, dan mentoring. Nah, ini kita input. Nah, ini membuat datanya, kita membuat datanya dan memanggil data tersebut. Nah, ini sudah ada sesuai sama yang ada di Excel tersebut tadi. Lalu kita membuat box plotnya. Nah, di sini ada tuh meannya 30 untuk mentoring. Nah, ini nilai tengahnya. Lalu ada seminar di angka berapa ini? 45 atau 42. Lalu ada workshop di sekitar 36. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan package RFVA ID Memoir. Jika sudah berinstall, kita langsung memanggilnya saja. Nah, di sini untuk melakukan mood median test itu menggunakan mood.mattest. Nah, di sini memasukkan datanya kepuasan dikurang pelatihan. Datanya dari data yang sudah dibuat tadi, data menampilkan data frame tersebut. Langsung kita enter. Nah, di sini hasilnya p-value-nya ini 0,006162, yang artinya dia lebih kecil lagi dari 0,05. Artinya kita menolak H0 dan menerima H1. Yang artinya lagi, apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan karyawan berdasarkan jenis pelatihan yang diikuti. Kita menolak H0 dan menerima H1, dan iya berarti terdapat tingkat signifikan yang kepuasan yang berbeda terhadap jenis pelatihannya. Jadi tingkat signifikannya ini berbeda, tidak sama sesuai dengan data yang sudah kita dapat, yaitu p-value-nya kurang dari 0,05. Artinya tingkat kepuasannya ada perbedaannya. Lalu untuk nomor 5, ya betul. Untuk nomor 5, sebuah perusahaan ingin mengevaluasi tingkat produktivitas karyawan setelah penerapan sistem kerja baru. Produktivitas diukur menggunakan skala 1 sampai 10. Semakin tinggi skor, semakin produktif. Pengukuran dilakukan pada 10 karyawan yang sama, yaitu sebelum diterapkan, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Dengan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05. Tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan di antara ketiga waktu pengukuran tersebut. Oke. Yang pertama-tama kita pastikan dulu, kita tulis terulang data-data tersebut ke dalam Excel. Nah, di sini sudah ditulis ulang ke dalam Excel. Di sini ada karyawannya, ada 10 karyawan yang sama sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Ini sama-sama karyawan yang sama. Oke, langsung ke software error-nya. Nah, di sini kita akan membuat codingannya. Di sini ada soal 5, yaitu kita menggunakan metode uji Friedman. Di sini masukkan lebih dahulu data-data yang sudah diberikan tadi, ada dari sebelum sistem baru, setelah 1 bulan, dan setelah 3 bulan. Kita input. Nah, ini membuat data frame lagi. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di contohnya. Nah, untuk melakukan uji Friedman, kita menggunakan Friedman.test. Nah, di sini memasukkan data dari matriks yang sudah kita buat, yaitu data matriks data 045. Sini sesuai dengan ini.
enter. Nah, di sini p-value-nya 4,54 minus 0,5. Artinya nilai p-value-nya ini 0,00005, 5 kali 54. Artinya itu sangat kecil, di bawah 0,05 taraf signifikansinya. Yang artinya kita menolak H0 dan menerima H1. Artinya lagi, tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan. Ya, betul. Berarti ada perbedaan, tidak sama. Makanya kita menolak H0 dan menerima H1. Yang artinya terdapat perbedaan tingkat produktivitas yang signifikan antara tiga pengukuran tersebut. Oke. Lalu lanjut ke soal 7. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jenis pekerjaan orang tua memengaruhi tingkat motivasi belajar siswa SMA. Dari 770, hasil pengamatan disajikan pada tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, lakukan uji pada tingkat kepercayaan 95%. Mengetahui apakah data tersebut terdapat perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Oke, kita tulis ulang data tersebut ke dalam Excel. Nah, di sini sudah. Lalu kita langsung bekerja kepada RStudio. Nah, di sini memasukkan matriksnya. Tadi kan sesuai ini ada 40, 35, 15, 90. Nah, ini sudah 40, 30, 25, 35, 40, 45, 15, 12, 25. Ya, betul sudah. Langsung kita running. Nah, ini menampilkan matriksnya. Ini sudah sesuai pegawai negeri, wira swasta, petani. Nah, di sini untuk melakukan uji square kita menggunakan GISQ.test. Nah, ini pekerjaan dan matriksnya. Pekerjaan 045. Dan hasilnya yaitu p-value 0,09841, yang artinya kita gagal menolak H0 dan kita menerima H0. Yang artinya lagi apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Yang karena kita menerima H0, yang artinya kita tidak ada perbedaan antara proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan orang tua. Tadi kan nilainya itu 0,09, yang itu dia lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada perbedaan proporsi tingkat motivasi belajar siswa berdasarkan jenis pekerjaan. Nggak ada perbedaan proporsinya. Jadi setara itu. Lalu selanjutnya kita akan menggunakan Minitab. Nah, tadi kan nomor 1 Kruskal-Wallis ya. Nah, di sini tadi kan datanya sudah ada. Di sini kan tadi makanya kita menggunakan software Excel itu untuk memudahkan dalam mengerjakan Minitab. Nah, di sini kita menggunakannya seperti ini. Lalu kita menggunakan statis dan parametrik Kruskal-Wallis. Nah, hasilnya di sini bisa terlihat yaitu 0,6. Ya, di sini sudah sesuai 0,05, hampir. Terus nomor 4.
Nah, nomor 4 juga hasilnya 0,06. Nomor 4. Nah, ini 4. Nah, di nomor 4 juga hasilnya sama 0,06. Nomor 5 hasilnya 0,04. Nah, ini sama 0,045. Nah, ini nomor ya, betul. Lalu untuk nah, ini salah nih. Nah, ini untuk nomor 4 ini. Nah, ini 0,454 sesuai dengan yang ada di sini. Nomor 5-nya. Lalu nomor 7-nya itu 0,09841. Nah, betul 0,98. Hasilnya tadi sudah saya jelaskan, yang nomor 1 kita menolak H1, kita menolak H0, yang nomor 4 kita menolak H0, yang nomor 5 kita menolak H0, dan nomor 7 kita gagal menolak H0. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.